Hai Velovers, kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudy Khairudin. Kita masak-masak lagi. Ayo siapkan, nggak usah siapkan pensil sama kertas. Perhatikan dulu step by step saya memasak, nanti bisa membaca resepnya ada di bawah sini ya. Oke, untuk memasak ini sebetulnya susah-susah gampang, banyak tips dan metode yang harus diperhatikan. Kalau itu jelas, udah pasti kita akan memasaknya menjadi mudah dan rasanya kita sama-sama enak ya. Saya akan memasak usus goreng harum gurih. Nah, semua bahan-bahannya sudah siap. Langsung saja kita membuat ya. Dan untuk bahan-bahannya, dan ini semuanya tinggal dimasukkan aja ke dalam presto. Kemudian kita presto selama 20 menit. Dan saya akan bikinkan sambal. Nanti adalah sambal bawang ijo ya. Sambal bawang ijo ini terbuat dari Oke, langsung aja kita memasak. Saya menggunakan sekarang prestonya punya Vicenza pastinya. Nah, Vicenza Presto 24 cm ini memiliki diameter 24 cm. Materi dasarnya adalah aluminium, dapat menampung hingga 8 liter. Saran penggunaannya 5,3 liter saja ya Velovers. Dilengkapi dengan double safety lock. Ini yang paling penting kalau mencari presto harus double safety lock. Dia gampang dibuka di saat dia dimasak ya. Kemudian dilengkapi dengan pengukus. Nah, pengukus ini juga penting kalau kita mau bikin ayam tulang lunak atau bandeng presto, itu sangat penting banget ya. Dan meraih top brand Presto 2015. Sempurna dalam keanggunan. Kita akan susun dulu. Pertama, kita masukkan ususnya, ya, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kita tambahkan lagi kunyit bubuk, ketumbar bubuk. Nah, ini untuk mengurangkan anyirnya lagi kita bisa kasih serai ya, 2 batang dibelah kemudian baru dimemarkan ya. Jadi nggak usah sepanjang serai itu dimemarkan kemudian diikat-ikat kayak gitu ya. Udah cukup 10 cm saja. Kemudian daun jeruknya. Nah, ini penting sekali, daun jeruk itu tidak seperti daun salam ya, dia bisa mengeluarkan harum begitu saja, tapi kalau daun jeruk harus disobek seperti ini. Bagian sobeknya ini akan mengeluarkan harum yang sangat baik ya. Ini 5 lembar. Kita akan tambahkan air untuk merebus 1250 ml. Garamnya 2,5 sendok teh. 1, 2,5 ya. Nah, ini kita tutup dulu. Sudah semua masuk. Ketemukan segitiga ini dengan segitiga yang ada di gagang, pasti mudah menutupnya. Nah, kita tutup seperti ini sampai bunyi ceklik. Itu safety lock yang pertama berfungsi ya. Kemudian kita akan segera panaskan dan kita nyalakan dengan api sedang. Oke. Nah, sampai dia berbunyi baru kita ukur waktunya. Karena kita mempresto usus yang akan digoreng ya, cukup dengan 20 menit saja saat tombol ini berbunyi ya. Setelah itu nanti akan saya jelaskan lagi. Sambil menunggu kita mempresto usus hingga berbunyi, saya akan buatkan sambalnya buat Velovers sekalian ya. Oke, ini panci set yang saya gunakan adalah Easy Cooking Set dari Vicenza ya. Ada woknya seperti ini. Kemudian saya juga perlu pannya seperti ini. Ada pancinya, ada panci gagangnya, ada pengukusnya, juga ada tutupnya. Dan keunggulannya juga banyak. Panci ini adalah anti lengket, jadi mudah sekali dibersihkan. Easy Cooking Set ini dilengkapi dengan seperti yang saya jelaskan tadi. Ada panci, ada fry pan, ada wok, kemudian ada pengukusnya, juga ada panci gagangnya. Dan memiliki 3 warna, yaitu pink,
merah, dan ungu. Ya, sekarang yang saya gunakan adalah yang berwarna ungu. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Nah, ini akan saya panaskan dulu minyaknya. Seperti ini. Nanti setelah panas, kita saute atau kita tumis sebentar cabenya ya. Jangan sampai mengering. Nah, kemudian saat ini kita sudah bisa menghaluskan bawang putihnya. Ini bawang putihnya sampai betul-betul halus dengan garam ya. Sambil menunggu panas, kita masukkan garamnya 1 sendok teh ya. Kemudian kita haluskan sampai halus benar bawang putihnya. Nah, kita kasih kecap ikan sedikit. Ini juga bisa mengganti terasi juga untuk mempertajam rasa ya. Nah, ini sudah bagus ya. Sekarang kita akan menggoreng saute dari cabenya ya. Ini sudah mulai panas. Kalau mau ditusuk-tusuk lagi sama garpu silakan supaya tidak meletus ya. Kita saute sebentar sampai berubah sedikit. Ya, ini sampai cukup layu aja seperti ini. Sudah bagus. Minyaknya kita siramkan dulu ke bawang putih. Dulu sedikit supaya bawang putihnya juga harum ya. Oke, kita masukkan sekarang cabenya. Nah, kemudian kita haluskan, jadi akan menjadi satu kesatuan. Nah, ini kan sudah mulai homogen seperti ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kita tunggu sampai ususnya digoreng dan kita sajikan dengan sambalnya. Sedap banget pasti ya. Oke, ini saya sisihkan sebentar sambil kita menunggu proses untuk pemasakan dari ususnya berjalan ya. Ini belum berbunyi, kita tunggu sebentar dari sekarang. Jangan kemana-mana, tetaplah di Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Nah, saat dia mendidih, itu tadi uapnya dikeluarkan oleh tombol yang bukan tombol ya, lubang kecil seperti ini. Tapi begitu sudah tekanannya tinggi, tombol ini menandakan safety lock yang kedua sudah bekerja. Nah, kemudian keseimbangan dari tekanan panas di dalam ini akan ditandai oleh keluarnya asap melalui tombol yang besar. Tapi jika kita kebesaran api, ada yang membantu sebetulnya, ada tombol kecil yang membantu mengeluarkan asapnya juga ya. Tapi kalau dia sudah aman ya, dengan tingkat kepanasan api yang kita beri, dia tidak akan keluar dari tombol yang kecil. Tapi sebaiknya ini kita kecilkan sedikit. Kita baru mengukur waktunya. Ini 20 menit dari sekarang di saat tombol ini berbunyi, bukan pada saat kita menyalakan apinya. Ini harus diingat ya Pilovers ya. Nanti setelah sudah 20 menit berjalan, saya akan jelaskan kembali buat Pilovers sekalian. Jangan kemana-mana, tetaplah di Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza. Vicenza, sempurna dalam keanggunan. Nah, ini sudah 20 menit kita memasak dengan tombol yang berbunyi seperti ini. Saatnya kita akan mematikan. Langkah pertama mematikan. Kedua, kita tidak boleh apa-apakan, termasuk kita angkat seperti ini, atau kita siram dengan air yang mengalir, atau kita tutup dengan serbet atau lap yang basah. Karena di saat apinya dimatikan dan masih ada tekanan seperti ini, proses pemasakannya masih berjalan.
Setelah sudah tidak mendesis, kita mudah untuk membukanya. Dan untuk proses-proses selanjutnya, misalkan ingin menambahkan bumbu atau memanaskan, tidak perlu lagi pakai tutupnya. Jadi langsung aja direbus dengan api sampai mendidih atau sesuai dengan keinginan dari kita. Nah, ini sudah tidak mendesis, saatnya kita sudah bisa membuka tutupnya ya. Ini pasti tutupnya sudah mudah untuk dibuka seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kita akan angkat. Kita angin-anginkan sebentar, berarti sudah siap untuk kita goreng nanti ya. Kita ambil, ini ususnya. Wah. Nah, itu kaldunya, ini bisa untuk masak soto daging ya. Tambahkan daging, tinggal kita bisa masak soto daging juga. Ini kita anginkan sebentar, sambil saya siapkan untuk menggoreng. Dan kalau sudah mulai adem kita goreng, kita ambil kuahnya sedikit, kita campur dengan bawang putih. Oke, saya masukkan minyak goreng. Kita nyalakan apinya ya. Sekarang saya akan ambil 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kita beri dengan kuahnya. Nanti untuk menyiram ya. Kita aduk dulu ya. Oke, kemudian kita tambahkan sedikit garam, sedikit lagi, dan ini juga penting untuk rasa dari usus gorengnya. Nah, ini sudah larut, ini sudah siap semua. Kita tinggal tunggu minyak panas, langsung aja kita goreng sampai dia browning atau kekuningan bagian luarnya. Kita angkat, kita penyet, dan kita sajikan. Nah, ini sudah mulai panas, saatnya kita bisa menggoreng ususnya ya. Oke, ususnya siap untuk kita goreng. Ini langsung kita siram seperti ini. Nah, ini memasukkan atau melumuri di seluruh permukaannya. Nah, ini kita harus ada gunting sedikit karena tadi ada bagian yang diikat. Nah, ini dia sudah tidak meracik lagi karena ada kandungan garam di dalam bumbu tadi yang membuat dia tidak tidak memercik lagi ya. Dan ini nggak perlu sampai terlampau kering banget ya, asal permukaannya cukup keringnya. Nah, ini tidak boleh dibuka ya, bagian ikatannya, karena nanti bagian lemak yang di dalam ini akan keluar semua, nanti jadi tipis dan kurang enak ya. Ini sudah tunggu minyaknya bening lagi, kita siram sekali lagi, udah siap untuk kita sajikan ya. Jadi ada tipsnya untuk membuat ususnya enak, jangan pernah membuka ikatannya ini sebelum disajikan ya. Benang kasurnya tadi atau benang katunnya ya. Ini bagian penyerapannya dengan tekanan desis itu masuk ke dalam dan permukaannya pasti garing ya. Sekali lagi kita siram seperti ini. Oke, sebentar lagi kita angkat. Nah, ini sudah permukaannya sudah garing tapi di dalamnya nih masih lembut ya, masih bagus. Kita sudah bisa angkat seperti ini. Jadi untuk mengikat satu ikatan itu 2 putaran usus ya. Nanti saya jelaskan sebentar. Nah, kalau kita membeli usus kan banyak melingkar-lingkar seperti itu. Nah, 2 kali lingkaran baru dipotong, 2 kali lingkaran dipotong diikat. Nah, ini ikatannya sudah siap untuk buka. Biasanya sambil makan kita membukanya sendiri sih sebetulnya ya. Jadi nggak terlalu banyak bagian yang terbuang. Nah, ini kita sekarang hidangkan dengan sambelnya. Nih, sambelnya sudah siap. Kita bisa masukkan ke dalam sini. Langsung kita penyet ya. Saya akan juga memberikan tips ya buat V-lovers kalian bagaimana merawat dari cobek ini setelah kita gunakan. Setelah digunakan, kita cuci dengan air mengalir, siram dengan air panas biar pori-porinya terbuka dan hasil makanan yang ada di dalam itu terbuang. Cuci lagi bersih, simpan ya. Jangan mencuci dengan sabun karena nanti pori-porinya terbuka dan aroma sabunnya terserap di dalam pori-pori itu. Dan waktu kita gunakan, aromanya akan keluar. Nah, ini kita kita penyet ya. Seperti ini ya. Nanti kita penyetkan lagi. Ini garing kena sambelnya jadi enak banget. Nah, ini sekarang sudah siap untuk kita sajikan. Aromanya enak banget nih. Kalau ada V-lover semua di sini, pasti pengen
menyantap karena sangat berselera aromanya. Oh iya, motif yang saya gunakan dari preparation sampai piring sajinya yaitu produk dari Vicenza bermotif lili ya. Nah, ini ada filosofinya, cerita tentang persahabatan sejati yang selalu ada saat suka maupun duka. Bagus banget ya, dan motifnya tidak kalah bagusnya. Oke, ini kita segera hidangkan seperti ini. Wow. Saya tambahkan lagi. Saya angkat. Saya kasih hiasan. Siap untuk kita hidangkan ya. Nah, Pilovers sudah siap usus goreng harum gurihnya ditambah dengan sambal bawang cabai hijaunya. Mudah kan membuatnya, garing, sambalnya enak, dimakan dengan nasi panas bersama seluruh anggota keluarga. Ini pasti seru banget. Oh ya, untuk melihat koleksi kembali dari Vicenza, baik piranti masak juga piranti hidangnya, di Instagram @tokovicenza. Di sana banyak sekali yang bisa dilihat dan silakan dipilih-pilih ya. Untuk merequest menu, jangan lupa isi kolom komentar yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari kita. Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudi Koirudin. Sampai jumpa, dadah!